Kita sering mengasosiasikan laut dengan kehidupan cerah seperti ikan badut yang berenang riang, terumbu karang warna-warni, atau kura-kura yang meluncur anggun di antara ganggang hijau. Tapi apa yang kalian lihat hanyalah permukaan, karena di bawah sana, lebih jauh ke dalam lautan, terdapat dunia yang sangat berbeda. Dunia yang sunyi, gelap gulita, dan penuh tekanan. Secara harfiah, ini adalah laut dalam, sebuah tempat yang lebih misterius daripada bulan. Di sini, cahaya matahari tak pernah masuk, dan makhluk-makhluk yang hidup di sana bisa membuat kalian berpikir 2 kali sebelum berenang terlalu jauh. Di kedalaman itu, kita bertemu dengan penghuni pertama. Sebuah makhluk yang tampak seperti monster film horor. Anglerfish atau ikan pemancing adalah predator dengan lampu di kepalanya. Lampu ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah alat untuk menarik mangsanya. Bayangkan seekor ikan kecil yang kebetulan berenang di kegelapan. Ia melihat cahaya dan mengira itu tempat yang aman, tapi ternyata itu adalah jebakan. Dalam sekejap, rahang besar anglerfish terbuka dan habis sudah. Bang, kalau aku jadi ikan kecil itu, aku pasti kabur. Tapi, kalau lampunya terang banget, aku mungkin malah ikut kejebak juga. Aduh, curang banget ikan ini. Jess, kamu mungkin bakal jadi makan siang kalau ada di sana. Tapi, jangan salah, anglerfish bukan satu-satunya bintang di laut dalam. Berikutnya adalah makhluk yang sering disebut sebagai ikan paling jelek di dunia, blobfish. Tunggu dulu, jangan keburu mengejek. Di habitat aslinya, blobfish terlihat seperti ikan biasa, tapi tekanan rendah di permukaan membuat tubuhnya mengembang dan jadi seperti jelly lembek. Fungsi tubuhnya yang jelek itu sebenarnya untuk membantu mereka tetap mengapung di kedalaman. Hah? Jadi blobfish itu kayak aku waktu bangun tidur, Bang? Lembek, nggak jelas, tapi tetap eksis. Jess, jangan-jangan kamu saudara jauhnya blobfish. Dari blobfish, kita menyelam lebih dalam dan bertemu dengan vampire squid. Namanya sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Tapi makhluk ini bukan vampir sungguhan. Ia menggunakan selaput hitam di tubuhnya untuk menyelimuti dirinya sendiri saat merasa terancam. Menciptakan ilusi seram di mata predator. Vampire squid adalah bukti bahwa bertahan hidup di laut membutuhkan trik-trik unik. Bang, kalau aku ketemu cumi vampir ini, aku kasih bawang putih aja. Kan vampir takut bawang putih. Jess, itu vampir yang ada di film. Ini kan cumi, bukan Dracula. Nah, ini dia makhluk yang benar-benar unik, barrel eye fish. Kepalanya transparan. Yup, kalian bisa melihat isi kepalanya, termasuk matanya yang sebenarnya ada di dalam. Mata ini dirancang untuk melihat ke atas, menangkap bayangan mangsa dari cahaya redup di permukaan. Siapa sangka transparansi bisa jadi senjata rahasia? Wah, Bang, kalau aku punya kepala transparan, mungkin otakku bakal kelihatan besar banget. Jess, aku curiga otakmu kecil, jadi nggak ada yang bisa dilihat. Kalian ini fokus ke ikan, bukan ke otak, Jess. Terakhir, mari kita bertemu dengan makhluk yang lucu sekaligus aneh. Dumbo octopus. Dengan sirip yang menyerupai telinga, makhluk ini tampak seperti tokoh kartun. Tapi jangan salah, Dumbo octopus adalah salah satu penghuni laut dalam yang paling tangguh. Mereka berenang dengan elegan di kedalaman yang tekanannya bisa menghancurkan kapal selam biasa. Nah, Jess, kamu bisa belajar dari Dumbo octopus. Tenang, elegan, tapi punya keunggulan. Oke, Bang, tapi masa ini terakhir sih? Laut dalam adalah tempat di mana adaptasi ekstrem menjadi kunci. Makhluk-makhluk ini mengajarkan kita bahwa di balik keterbatasan ada inovasi luar biasa. Tapi tunggu dulu, ini baru sebagian kecil dari penghuni laut dalam. Masih banyak misteri lain yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan pergi kemana-mana, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah bertemu dengan anglerfish yang menyeramkan, blobfish, si jelly lembek, hingga Dumbo octopus yang lucu dan tangguh, kita menyadari satu hal. Laut dalam adalah dunia penuh kejutan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih ada makhluk-makhluk aneh lainnya yang menunggu untuk dikenalkan. Siap melanjutkan eksplorasi? Di kegelapan laut dalam, tempat cahaya tak pernah mencapai, fangtooth fish muncul sebagai predator dengan tampilan yang menyeramkan. Giginya sangat besar, bahkan terlihat tidak proporsional dengan tubuhnya. Bayangkan ikan kecil yang melintas di depannya, lalu, tidak ada waktu untuk kabur. Dengan rahang yang kuat, fangtooth memastikan makanannya tidak akan lolos. Mengerikan!
Bang, kalau aku ketemu ikan gigi panjang ini, aku suruh dia ke dokter gigi aja. Itu giginya udah kayak pagar besi. Jess, di laut dalam nggak ada dokter gigi. Lagi pula, gigi itu senjata utamanya. Betul, Pipi. Fangtooth fish tidak butuh dokter gigi. Yang dibutuhkannya hanya satu hal, mangsa. Makhluk ketujuh, Giant Isopod. Makhluk ini seperti versi besar dari kutu kayu yang sering kita temukan di kebun. Tapi tunggu dulu, Giant Isopod jauh lebih besar dan menakutkan. Mereka adalah pemulung laut dalam yang memakan bangkai hewan yang tenggelam ke dasar lautan. Meskipun terlihat mengerikan, Giant Isopod memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan ekosistem laut dalam. Jadi mereka itu kayak tukang bersih-bersih laut ya, Bang? Wah, keren juga. Tapi serem banget bentuknya. Betul, Jess. Penampilan boleh menipu. Di balik tampangnya yang menyeramkan, mereka adalah pahlawan lingkungan. Makhluk kedelapan, Gulper eel. Bayangkan sebuah mulut yang bisa terbuka sangat lebar, hampir seperti balon yang mengembang. Itulah Gulper eel, makhluk dengan kemampuan menelan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Di habitatnya yang gelap gulita, Gulper eel mengandalkan mulut besarnya untuk menangkap apapun yang cukup sial lewat di depannya. Bang, ini kayak aku kalau buka mulut di depan makanan favoritku. Habis semua! Makhluk kesembilan, babi laut. Sekarang mari kita bertemu dengan makhluk yang lebih unik daripada menyeramkan, sea pig. Mereka adalah jenis teripang yang memiliki kaki kecil seperti antena yang digunakan untuk berjalan di dasar laut. Fungsi mereka mirip seperti Giant Isopod, membersihkan sisa-sisa organik di dasar laut. Meskipun namanya pig, makhluk ini tidak ada hubungannya dengan babi darat. Hah? Namanya babi laut, tapi kok bentuknya kayak alien, Bang? Mungkin karena cara mereka berjalan yang mirip babi kecil, makanya disebut begitu. Terlepas dari namanya, sea pig adalah salah satu keajaiban laut dalam yang menunjukkan betapa beragamnya makhluk di sana. Makhluk ke-10, gurita kaca. Jika Dumbo Octopus sudah cukup menarik, tunggu sampai kalian melihat gelas octopus. Tubuhnya hampir sepenuhnya transparan, membuatnya sulit terlihat oleh predator. Dalam tubuhnya yang bening, kalian bahkan bisa melihat organ-organ internalnya dengan jelas. Ini adalah salah satu cara alam menciptakan keindahan sekaligus perlindungan. Laut dalam bukan hanya tempat yang gelap dan penuh tekanan, tapi juga rumah bagi makhluk-makhluk yang mengajarkan kita bahwa adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Dari Fangtooth fish dengan giginya yang menakutkan, hingga gelas octopus yang elegan, setiap makhluk memiliki caranya sendiri untuk menguasai habitatnya. Jadi teman-teman, perjalanan kita menyelam ke dalam dunia laut telah membawa kita bertemu dengan makhluk-makhluk luar biasa. Dari Fangtooth fish yang menyeramkan hingga gelas octopus yang transparan, setiap makhluk membuktikan bahwa laut dalam adalah dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Tapi jangan lupa, ini baru sebagian kecil dari apa yang ada di bawah sana. Laut dalam masih menyimpan begitu banyak rahasia yang menunggu untuk kita ungkap. Jadi, jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di video-video berikutnya, kita akan terus membawa kalian menjelajah dunia yang belum pernah kalian bayangkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.